Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wakaf, apa kabar? Anda semuanya mudah-mudahan sehat. Oke, kali ini kita mau bahas tentang kisah mu'alaf seorang pemeluk agama Kristen dari salah satu aliran. Karena memang di Kristen itu sendiri, ini for your information aja ya, itu banyak aliran juga gitu kan. Ada aliran saksi Yehova, kemudian aliran karismatik, Advent, dan masih banyak lagi. Jadi memang nggak cuma satu sebenarnya. Nah, kemudian di Katolik juga ada lagi. Kemudian di Kristen itu kan terbagi dua, Kristen Protestan, Kristen Katolik. Kemudian dari Kristen Protestan ada lagi alirannya, kemudian dari Katolik ada lagi alirannya. Tapi kalau misalkan saya salah ya mohon koreksi aja gitu. Tapi memang kalau bisa dikatakan ya terjadi perkembangan pemahaman lah ya dari agama Kristen tersebut. Namun kita tidak akan membahas tentang sekte atau aliran-aliran di dalam Kristen, tapi kita akan membahas seorang yang memang dia itu adalah pendeta dari saksi Yehova atau orang Kristen atau pendeta Kristen dari aliran saksi Yehova yang dia itu bersyahadat kemudian masuk Islam dan sekarang jadi Islam yang taat. Siapa itu? Siapa dia? Langsung saja ke ceritanya. Pendeta dari saksi Yehova atau Kristen aliran saksi Yehova ini lumayan cukup terkenal di Amerika. Jadi mungkin tidak pernah terlintas di benak seorang Raphael Narvaez, seorang pria yang berkebangsaan Amerika Serikat untuk mempelajari bahkan memeluk Islam. Betapa tidak, di dalam dirinya telah tertanam sebuah keyakinan bahwa semua agama selain yang diyakininya adalah buruk. Hingga suatu hari, ia tidak lagi meyakini kebenaran agama yang dipeluknya. Narvaez pun memutuskan untuk meninggalkan agamanya. Ia lalu mempelajari ulang dan bahkan sempat tidak memeluk agama apapun setelah itu, atau ateis. Ia merasa beruntung memiliki satu keyakinan yang tersisa di hatinya. Narvaez mengatakan, "Aku yakin Tuhan itu ada." Lalu keyakinan itu membawanya pada agama Islam. Agama yang diyakininya paling benar dari semua agama-agama yang pernah ia pelajari. Narvaez lalu berkata, "Aku yakin Allah telah merencanakan semua ini, bahkan sebelum aku dilahirkan." Raphael Narvaez adalah pria kelahiran Texas, California, yang segera dibaptis sebagai seorang Katolik tak lama setelah terlahir ke muka bumi. Maklum saja, ia berasal dari keluarga Katolik yang taat. Narvaez tumbuh di Lubbock, di sebuah wilayah di Texas yang memiliki banyak sekali gereja dan dihuni oleh komunitas Kristen yang kuat. Lingkungan tersebut membawanya menjadi seorang saksi Yehova. Saksi Yehova adalah sebuah denominasi umat Kristen pemulih kepercayaan milenialisme di luar ajaran utama Kristen dan tidak meyakini adanya Trinitas atau tiga Tuhan. Suatu hari, kata Narvaez, pintu rumahnya diketuk oleh beberapa orang. Mereka mengadakan pengajian Bible di rumah. Setelah pengajian itu, ia dan keluarganya juga mendatangi gereja para saksi Yehova. Mereka menghadiri sejumlah pertemuan dan bergabung dengan jamaah kebaktian mereka. Mereka pun menjadi bagian dari para saksi Yehova. Narvaez pun dengan penuh semangat mengkaji Bible. Semakin dalam mengkaji dan mendalami Bible, ia dihadapkan pada sebuah ironi mengenai kitab sucinya itu. Narvaez mengatakan, siapapun yang familiar dengan naskah tersebut tahu persis bahwa Bible telah banyak tercemar dalam sepanjang sejarah. Namun, di sisi lain, aku selalu merasa bahwa Bible yang asli
benar-benar berasal dari Tuhan. Umat Kristen lainnya pun memuaskan diri dengan pemikiran yang sama, bahwa Bible yang asli, hebat, dan logis. Narbaez mulai belajar lebih banyak dan mendalami Bible, hingga ia dibaptis sebagai saksi Yehova saat memasuki usia ke-13 tahun. Semenjak itu, ia seperti mendapatkan suntikan semangat untuk berbuat lebih banyak pekerjaan Tuhan. Sesuatu yang tidak biasa terjadi. Aku diakui dan diberkati untuk menjadi pembicara dalam acara-acara kebaktian. Dan aku mulai berbicara di depan jemaat berjumlah besar, ucap Narbaez. Bahkan, ia saat baru berusia 20 tahun, saat memiliki jemaat kebaktian sendiri dan ia semakin mendalami ajaran tentang saksi-saksi Yehova. Lalu setelah melewati banyak kebaktian, doa dan duka, Narbaez meninggalkan agamanya dan tidak mencoba lagi untuk kembali ke agamanya, yaitu saksi Yehova. Yang terjadi kemudian, lanjut Narbaez, ia tidak dapat berpindah ke agama baru apapun. Sebagai saksi Yehova, aku diajari bahwa semua agama tidak baik, bahwa hanya para saksi Yehova yang mampu membawaku pada penerimaan terhadap Tuhan. Lanjut Narbaez. Dengan penuh kesadaran, Narbaez tidak lagi mempercayai semua ajaran saksi-saksi Yehova, juga ajaran agama lainnya. Jadilah ia seorang yang tanpa agama hidupnya. Untungnya aku bukan seorang tanpa Tuhan. Aku masih mempercayai adanya Tuhan yang menciptakan seisi semesta, kata Narbaez. Ia lalu memutuskan untuk kembali ke gereja, tempat di mana ajarannya berasal. Ia mengatakan, aku dilahirkan sebagai seorang Katolik dan menjadi seorang saksi Yehova sepanjang hidupku. Aku kembali ke sana untuk menemukan sesuatu yang mungkin saja telah kulewatkan. Setelah 3 bulan lamanya, Narbaez menghanyutkan diri di dalam doa-doa dan kebaktian, juga misa. Namun, semua itu tidak mengubah keadaan yang dialaminya. Sama sekali tidak menarik pikiranku dan juga hatiku, ujar Narbaez. Hingga pada suatu hari, ia berkesempatan bertemu dengan seorang muslimah yang selalu tampak riang gembira dan ramah. Narbaez selalu mengatakan, aku memperhatikannya dan tertarik dengan kepribadiannya. Ia memberitahuku banyak sekali tentang Islam. Setelah itu, tidak sedikit pun terbersit niat dalam benaknya untuk memeluk Islam. Aku hanya berpikir tentang sebuah keinginan menjadi umat Kristen yang baik. Dan aku yakin dengan cara Tuhan menjadikanku seorang Kristen yang taat, ujar Narbaez. Narbaez pun kembali mendalami Bible atau Alkitab. Lalu ia melakukannya berjam-jam, terutama saat malam. Ia membaca seluruh isi kitab Perjanjian Baru dan melahap Perjanjian Lama. Genesis atau permulaan, Deuteronomi atau ulangan, dan Exodus atau kepergian. Lalu ketika ia mencapai bagian tentang prophets atau nabi-nabi, Narbaez tiba-tiba ingin mengistirahatkan matanya sambil berpikir tentang pertemuannya dengan muslimah yang memberitahunya tentang Islam, tentang menjadi seorang muslim, tentang Al-Quran, dan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Narbaez berkata, baiklah, aku adalah orang dengan pikiran terbuka sekarang. Aku akan mencari tahu tentang itu, bukan sebagai seorang saksi Yehova. Mula-mula ia berpikir tentang umat muslim dunia yang mencapai 1,2 miliar. Lalu Narbaez berpikir bahwa ternyata setan tidak terlalu hebat untuk bisa memperdaya 1,2 miliar umat Islam. Dan ia pun mulai membaca Al-Quran untuk mencari jawabannya. Narbaez menuntaskan bacaannya dan mulai menemukan jawaban lebih dari yang diharapkannya. Segala sesuatunya menjadi jelas, bahkan aku bisa memahami Bibleku setelah membaca Al-Quran, tegas Narbaez.
Dan Narbaez menyimpulkan sebagai cara Tuhan menjadikannya seorang umat Kristen yang baik. Tuhan mengajariku melalui Al-Quran. Narbaez pun terus membaca Al-Quran. Menurutnya, isinya lebih mudah dan lebih ringkas daripada kitab yang sering ia baca. Aku mulai meninggalkan Bible yang pernah kuyakini sebagai perkataan Tuhan, kata Narbaez. Bersamaan dengan itu, Narbaez memiliki keinginan untuk menemui orang-orang Islam, pemilik kitab suci tersebut. Ia memilih masjid sebagai tempat yang tepat untuk bertemu mereka, untuk memeriksa kebenaran informasi yang pernah dikatakan oleh wanita muslim yang pernah ditemuinya. Dengan menggunakan mobil, Narbaez mendatangi sebuah masjid di California, di bagian selatan. Narbaez berkata, perutku menegang, rasanya seperti ketika kita diharuskan melakukan sesuatu, sedangkan kita tidak menginginkannya. Sambil berputar beberapa kali melewati masjid, ia kemudian mencari-cari alasan untuk membatalkan niatnya agar bisa memasuki masjid tersebut. Lalu ia mendapatkan sebuah alasan. Karena area parkir masjid tersebut penuh. Aku akan berputar sekali lagi, katanya. Jika tidak ada mobil yang keluar dari halaman masjid, aku akan pulang. Namun, Allah Maha berkehendak. Sambung Narbaez. Ia menceritakan saat melintas di depan masjid untuk terakhir kalinya, sebuah mobil keluar. Ia menjadi jauh lebih cemas dari sebelumnya. Namun, ia harus menepati janjinya. Narbaez menghampiri sekelompok orang yang sedang berbaur di dalam masjid selesai sholat berjamaah. Saat beberapa di antara mereka menyambutnya sambil mengucap salam. Seseorang yang menyadari bahwa Narbaez adalah orang baru di sana, lalu kemudian mereka menggandengnya, mengajaknya berkeliling masjid, dan mengajarinya untuk berwudu. Narbaez terkesima sekaligus takjub, lalu mengatakan, aku suka cara mereka, atau aku suka cara seorang muslim mensucikan diri dan semua amalan yang mereka lakukan. Narbaez kagum dengan gerakan ruku dan sujud yang dimaknai sebagai ekspresi makhluk yang tidak berdaya di hadapan Tuhan. Dalam hatinya muncul keinginan yang kuat untuk berdoa dengan cara yang dilakukan seorang muslim. Saya merasa seperti pulang kembali ke rumah setelah lama bepergian, ungkap Narbaez. Lalu Narbaez mantap berislam tak lama setelah kejadian tersebut. Kemantapan hatinya Narbaez itu bermuara pada Al-Quran dan hadis. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Ia adalah Maha Penerima Taubat. Quran Surat An-Nasr. Baik sahabat wakaf, itu adalah kisah seorang Narbaez, seorang pendeta dari aliran Kristen Saksi Yehova yang tidak mempercayai tentang Trinitas. Kalau dengar punya dengar, saya ketika dapat informasi dari teman itu, Saksi Yehova itu sudah mendekati sebenarnya dengan ketauhidan ya. Jadi dengan satu Tuhan. Tapi memang bukan Islam dan juga bukan Kristen. Nah, maka dari itu masuk Islamnya seorang pendeta Saksi Yehova sebenarnya ini adalah mengguncang pemikiran atau keimanan daripada agama yang di luar Islam, khususnya adalah Saksi Yehova. Namun alhamdulillah Narbaez ini menjadi seorang yang memang menjadi menjadi contoh lah bagi kita semua. Kita harus berpikir ya. Di Al-Quran itu banyak sekali Allah itu meminta kita untuk berpikir, merenungi, dan juga berpikir, pokoknya berpikir untuk bisa menemukan Islam. Jangan sampai kita tuh tidak berpikir untuk menemukan Islam. Artinya logis atau logik. Nah, buat sahabat wakaf yang memang tertarik dengan konten-konten ini yang belum subscribe, silahkan segera subscribe, karena subscribe itu
sama sekali tidak bayar dan gratis, agar kami semakin semangat untuk memberikan konten-konten yang informatif dan edukatif seperti ini. Dan jangan lupa untuk sebarkan sebanyak-banyaknya, dipencet tombol like-nya, dan jangan lupa segera subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sintang, Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik kita aman, pada saat air surut maka posisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangatempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa, apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangatempunak ini. Jadi memang misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mu'alaf ya dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman ini sangat mudah jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seluruh musibah,
baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.